Kita sejak kecil diajari bahwa bumi ini bulat seperti bola atau disebut globe. Hal ini diajarkan di setiap ruang sekolah di seluruh dunia. Oleh sebab itu, pemahaman tentang bumi berbentuk bola sudah menjadi belief system kita, bahkan lebih dari kepercayaan agama. Jika ada orang mengatakan bahwa bumi ini datar, kita pikir pasti orang bodoh atau orang gila. Ini pasti lelucon. Ternyata orang-orang ini tidak bercanda. Mereka sangat serius. Ternyata memang ada hal-hal yang sangat menarik dan mind-blowing. Karena hal-hal yang menarik dan mind-blowing inilah, Flat Earth menjadi trending topik di Google Analytics sejak November 2015. Orang seperti dibukakan mata, dan setiap orang bisa riset atau cek sendiri kebenaran data ataupun argumennya. Mari kita lihat mengapa kesadaran Flat Earth ini begitu mewabah. Kita mulai dengan 10 hal yang selama ini membuat kita yakin bahwa bumi berbentuk bola. 1. Ada banyak foto bumi berbentuk globe. 2. Ada banyak satelit di angkasa. 3. Ada GPS dan Google Map. 4. Galileo membuktikan heliosentrik, bahwa bumi mengelilingi matahari. 5. Newton membuktikan gravitasi, yang membuat kita tak jatuh meski bumi berputar. 6. Gerhana bisa dihitung secara akurat. 7. Horizon membuktikan bumi ini lengkung. 8. Penerbangan keliling dunia. 9. Banyak negara memiliki space program. Tak mungkin negara-negara itu bohong semua. 10. Flat Earth adalah mundur 500 tahun. 10 argumen yang sangat solid, bukan? Ternyata, jika kita mereview dengan data dan fakta yang kredibel, ke-10 hal itu ternyata tidak benar. Kita akan membahas ke-10 argumen itu satu persatu hingga menjadi alur cerita yang mengalir, menarik, dan mudah dimengerti. Semua data ada di depan mata, kita hanya tak pernah memperhatikannya. Ketika ada orang yang mengatakan pada saya bahwa bumi ini datar, saya pikir ini orang ngawur. Saya langsung melakukan riset untuk membantah, sekaligus menyelidiki siapa aktor intelektual yang menyebarkan disinformasi tentang bumi datar. Ternyata yang saya temukan justru sebaliknya. Bumi datar bukan psyops yang sengaja disebarkan oleh agen-agen disinformasi, melainkan merupakan gerakan moral yang timbul akibat bangkitnya kesadaran Flat Earth, terutama di Amerika Serikat dan Eropa. Google dan YouTube penuh dengan topik bumi datar, karena banyak orang yang melakukan riset dan memposting temuan-temuannya tentang bumi datar. Ini adalah people power, tanpa organisasi. Pertanyaan yang paling umum adalah, jika bumi ini datar, bagaimana mungkin pesawat terbang dari barat ke timur bisa kembali ke tempat semula? Bukankah hal ini yang dulu dibuktikan oleh Columbus 500 tahun lalu? Jika bumi ini datar, ujungnya apa? Mengapa kita tidak jatuh? Jika bumi ini datar, bagaimana bisa terjadi siang dan malam? Jika bumi ini datar dan gerhana bulan bukan disebabkan oleh bayang-bayang bumi bola, bagaimana mungkin bisa diprediksi secara tepat oleh NASA? Pertanyaan umum lainnya adalah, banyak negara memiliki space program. Bagaimana mungkin mereka bohong semua? Itulah pertanyaan-pertanyaan awal saya ketika melakukan riset untuk membantah topik Flat Earth. Yang saya temukan justru sebaliknya. Saya justru menemukan fakta-fakta yang sama sekali berbeda yang menjungkir-balikan paradigma selama ini. Pemaparan ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut pada episode masing-masing. Episode kelima membahas khusus soal penerbangan keliling dunia. Tak banyak diketahui orang bahwa peta sandar dunia sebelum dibentuknya NASA 1958 adalah peta bumi datar. Anda bisa cek sendiri di Boston Public Library. USGS, lembaga survei geologi paling kredibel di dunia, mengatakan bahwa peta bumi datar adalah dasar pembuatan peta bumi bola melalui proyeksi matematis yang disebut azimuthal equidistant. Berdasarkan informasi dari USGS dan peta bumi datar dari Boston Public Library itu, garis khatulistiwa pada peta yang tampak seperti ini sebenarnya adalah garis khatulistiwa pada peta bumi datar yang seperti ini. Pusat lingkaran adalah kutub utara. Jarum kompas selalu menunjuk arah utara. Sehingga, jika kita terbang dari barat ke timur, akan kembali ke tempat semula.
Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut pada episode kelima. Halo Sobat Shopee, kita nyanyi Halo. bareng nih, yang warna hitam kamu, yang warna biru aku, Yuk. dan yang warna orange kita nyanyi Let's bareng ya. go. Sebenarnya mudah sekali membuktikan bahwa bumi ini berbentuk bola atau tidak. Silakan Anda terbang melintasi Antartika. Dari Sydney ke Santiago, Chili misalnya. Mengapa harus melintasi Samudra Atlantik yang jauh? Lebih dekat lewat Antartika, bukan? Coba Anda lintasi Antartika, apakah dengan pesawat komersial ataupun pesawat pribadi? Anda pasti tak akan dapat melakukannya. One day I'll fly away. Leave your love to yesterday. What more can your love do for me? When will love be through with me? Elit global merahasiakan Antartika dari Anda lewat Antarctic Treaty 1959. Antartika adalah rahasia bumi datar yang dijaga ketat oleh pasukan Amerika Serikat, Sekutu, dan Rusia. Hal ini akan dibahas pada episode kelima, Antartika dan bom nuklir kubah bumi. Terbit dan terbenamnya matahari adalah akibat perspektif, bukan akibat lengkungan bumi. Peta bumi datar di Boston Public Library juga menjelaskan tentang terbit dan terbenamnya matahari. Di musim panas, matahari berputar di dekat kutub utara, mengakibatkan matahari tak pernah terbenam, termasuk di Norwegia dan Alaska. Orbit matahari bergeser dari dekat kutub utara ke lingkaran luar, yaitu Antartika. Pada musim dingin, matahari tak pernah terbit di kutub utara, termasuk Norwegia dan Alaska, karena matahari berada jauh dari perspektif, yaitu di lingkaran luar Antartika. Kita sejak kecil diajarkan bahwa matahari itu besar sekali. Matahari 109 kali lebih besar dari bumi. Matahari 400 kali lebih besar dari bulan, tapi jaraknya secara ajaib 400 kali lebih jauh, sehingga kelihatannya besarnya sama. The most improbable coincidence in the universe. Anda menerima angka-angka ini tanpa pernah berani menanyakannya, karena takut dikira bodoh. Sejujurnya, tahukah Anda bagaimana sains menghitung jarak bulan? Episode keempat, Gerhana dan Horizon, membahas detail soal ini. Jarak bulan dihitung 2300 tahun lalu dengan trigonometri menggunakan asumsi bayangan di bulan. Itu bukan satu-satunya cara untuk menghitung jarak. Buat apa menghitung jarak dengan menggunakan bayangan yang ada di bulan? Kita semua dapat menghitung jarak matahari dengan menggunakan bayangan yang ada di bumi. Hasilnya sama sekali beda. Matahari dan bulan tidak sejauh itu dan tidak sebesar yang dikatakan oleh sains modern.
Cara membuktikan bahwa jarak bulan dan matahari menurut sains modern itu salah, mudah sekali. Sains mengatakan angka-angka ini sebagai dogma yang maha benar. Di sisi lain, NASA memprediksi gerhana tidak menggunakan angka-angka itu, melainkan menggunakan siklus Saros yang dibuat oleh bangsa Babilonia kuno. Anda bisa buktikan informasi ini di situs resmi NASA. Gerhana adalah peristiwa rutin yang terjadi dalam siklus 18 tahun, 11 bulan, 8 jam. Tak ada hubungannya dengan bentuk bumi. Ini adalah fakta selama ribuan tahun yang ditemukan oleh bangsa Babilonia kuno dan digunakan oleh NASA untuk memprediksi gerhana. Sekarang, coba Anda gunakan angka-angka di sebelah kiri itu agar bisa menghasilkan siklus gerhana di sebelah kanan itu. Anda tak akan bisa melakukan. Semua profesor dan doktor yang sangat cerdas yang digaji oleh NASA dengan anggaran 256 triliun rupiah per tahun, tak ada yang dapat melakukannya. Karena angka-angka itu memang salah semua. Ini adalah pembuktian lewat angka. Ilmu pasti, bukan debat kusir. 1 tambah 1 sama dengan 2, atau tidak? Kalau tidak, berarti salah. Kalender siklus gerhana itu adalah fakta selama ribuan tahun. Sementara, angka-angka sains modern itu adalah asumsi dan teori. Selama Anda tak dapat menghitung gerhana dengan angka-angka dogmatik yang maha benar itu, berarti Anda harus mempertanyakan, apakah alam semesta yang diajarkan pada Anda sejak kecil itu betul? Hal ini akan dibahas pada episode keempat. Logika dan panca indera kita dibutakan oleh rumus-rumus berdasarkan asumsi yang salah, yang diperkuat dengan gambar-gambar imajinasi lewat animasi komputer. Propaganda, mind control. Seperti yang dikatakan oleh Hitler, buatlah kebohongan yang besar. Katakan secara simpel, lakukan berulang-ulang, maka akhirnya orang-orang akan percaya. Well, why the big secret? People are smart. They can handle it. The person is smart. People are dumb, panicky, dangerous animals, and you know it. 1,500 years ago, everybody knew the Earth was the center of the universe. 500 years ago, everybody knew the Earth was flat. Anda pasti mengira bahwa navigasi pada pesawat HP Anda menggunakan satelit dan GPS. Itu adalah persepsi dan opini, bukan fakta. Faktanya, Google Maps mengatakan bahwa navigasi yang canggih itu sama sekali tidak menggunakan GPS dan satelit. Kita akan membahas hal ini pada episode kedua. GPS adalah teknologi militer sejak tahun 1973 yang berasal dari teknologi lama, yaitu LORAN atau Long Range Navigation sejak Perang Dunia Kedua tahun 1945. Network seluruh dunia tercipta hanya dengan 8 menara besar. Dari situ, baru disalurkan pada menara-menara Telkom sehingga sampai ke HP Anda. Tak perlu ada satelit. Kualitas dan coverage sinyal terus bertambah dengan memperbanyak menara-menara Telkom kecil yang mengambil sinyal dari 8 menara utama itu. Mitosnya, satelit mengirim sinyal ke 8 menara utama itu. Apakah Anda bisa membuktikan? Jika tidak, itu sama saja dengan mengatakan bahwa uang di kantong Anda adalah kiriman dari Sinterklas. Coba Anda klik satellites di Google. Anda akan menemukan banyak sekali foto-foto satelit. Apakah foto-foto itu asli? Atau kartun CGI alias rekayasa komputer? Dikatakan ada 13.000 satelit yang beroperasi. Angkasa luar penuh sesak dengan satelit. Apakah ada yang bisa dilihat dengan teleskop? Atau hanya gambar-gambar kartun CGI? Bisnis satelit adalah lahan subur yang timbul dari ilusi bumi bola. Satu satelit dikabarkan bernilai 2-6 triliun rupiah, belum termasuk biaya operasional. 13.000 satelit nilainya 40.000 triliun. Orang sering mempertanyakan, buat apa bohong soal bentuk bumi? Well, ada 40.000 triliun alasan untuk itu. Dan itu belum semuanya. Hal ini akan dibahas pada episode kedua, Bisnis Triliun Dolar.